Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dulu secara singkat mengenai persona, tapi tidak banyak ya, saya cuma jelasin singkat. Nanti kalian baca aja sendiri di slide dari UI, kalau tidak salah nanti saya kasih di Sinau ya. Intinya apa itu persona? Ini adalah prototypical user. Jadi kalau kalian punya aplikasi atau calon aplikasi yang usernya itu sangat universal, banyak penggunanya, banyak latar belakangnya beda-beda, orangnya beda-beda, kita bisa bikin aja, prototipe dari si user, perwakilan gitu ya, mungkin perwakilan dari user yang kira-kira cukup menjelaskan, perilaku atau latar belakang atau skenario dari si user tersebut. Apakah, prototypical user ini atau persona ini harus ada orang aslinya? Tidak juga, tidak real, tetapi ini isinya adalah hipotesis. Jadi, ini akan sangat membantu sekali ketika Anda mendesain aplikasi, karena di sini ada informasi dari si usernya. Ya, persona boleh menyertakan foto, background information-nya, dan juga deskripsi singkat tentang bagaimana si tipe pengguna itu akan menggunakan fitur-fitur dari produk yang kalian tawarkan. Intinya ini akan membantu kita ya sebagai developer atau sebagai desainer untuk memutuskan nanti bentuk, aplikasinya seperti apa. Ya cukup membantulah setidaknya ya. Kemudian, di persona juga ada penjelasan, di sini ada penjelasan user goals-nya dan juga interaksinya seperti apa. Kemudian di sini juga akan menjelaskan apa, ini tidak terlalu spesifik ya dalam menggambarkan UI, karena nanti itulah yang akan kita buat nanti gitu ya. Jadi tersirat gitu ya di dalam persona itu baru tersirat kayaknya nih UI kita akan seperti bla 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 gitu ya. Tujuannya adalah untuk memahami tugas-tugas penting di UI dan motivasi pengguna. Contoh ini ya, ini adalah persona ya, ini juga adalah persona. Kan beda-beda ya, ini juga adalah persona. Jadi kesamaan dari mereka adalah ada latar belakangnya, kemudian ada goals atau motivation dari si orangnya, dan juga ada, skenario penggunaan aplikasinya seperti apa. Ini juga ya, nanti saya kasih slide-nya. Oke, jadi itu mengenai persona. Berikutnya adalah HTA. Kalian harus membuat HTA atau menskenariokan ya, menskenariokan, tas-tas yang akan dicapai oleh entah itu di dunia nyata ya, entah itu oleh aplikasi kalian. Maksudnya gimana nih, kok belibet gini ngomongnya ya. Oke, jadi gini, saya kasih lihat dulu, ini ya, deskripsi dari tas-tas itu apa sih, gitu ya, dan skenario itu apa. Tas itu adalah tugas ya, tugas dari si user, contohnya gini, mau pinjem buku ke perpustakaan. Nah, itu tasnya ya. Skenario itu menjelaskan user task ya, bisa pakai naratif ya, pakai cerita gitu ya. Mungkin kalian dulu belajarnya ini seperti use case skenario ya, use case skenario bolehlah seperti itu ya. Nah, jadi intinya kita jelasin, skenario dari si user ketika mereka menyelesaikan tas-tasnya, singkatnya kayak gitu. Contoh ya, ada, skenario untuk aplikasi berbagi kalender ya, shared calendar. Nah ini, eee, tujuannya adalah untuk meeting ya, untuk meeting. Gimana sih cara men-sharing kalender? Nah ini skenarionya ya, user mengetikkan tuh ya, user types in all the names of the meeting participant. Jadi ceritanya kita mau berbagi kalender meeting ya. Nah dia ngetik dulu nih di sini, oke saya tunjukin ya, saya unmute dulu. Nah ini ya, user mengetikkan semua nama-nama yang, akan mengikuti meeting ya, participant meeting.
together ya with some constraint ya dengan batasan mereka ya. Batasan-batasan dari meetingnya atau ketentuan meetingnya seperti lamanya meeting gitu-gitu ya. Di mana lokasinya dan seterusnya. Terus kemudian di sini sistem memeriksa jadwal, kalender orang-orang yang tadi disebutin di sini ya, names of the meeting participant ya. Jadi si sistem memeriksa kalender dari si orang-orang tadi, kalau-kalau bentrok gitu ya, kalau-kalau bentrok ya. Dan kalender dari departemen utama ya. Nah itu kan, jadi kita masukkan dulu semua orang-orangnya, setiap orang punya kalender, terus, kita ngecek gitu ya, kita sistemnya ngecek ya, nanti bentrok nggak sama constraint ini, kan constraint itu lamanya rapat, terus kapan rapatnya, di mana rapatnya, seperti itu ya. Terus katanya di sini setelah mengecek ya, present the user with a series of dates on which everyone is free all at the time. Nah, berarti si sistem itu memberikan ini ya, ini lumayan ini ya algoritmanya ya, memberikan waktu-waktu kosong dari si user yang mana mereka itu nggak bentrok kalau diadakan meeting di situ nggak bentrok gitu ya. Supaya nih ya, the meeting could be confirmed and written into people's calendar. Jadi nanti pas lihat dicek, oh ini kalendernya semuanya orang ini di tanggal sekian free, terus di-confirm ke tanggal itu dan ditulisin sama sistem ke kalender dari si orang-orang tadi. Oke, jadi ini ya skenario untuk share kalender acara meeting atau rapat ya, di mana orang-orangnya pasti ini banyak. Some people thought will want to be asked before the calendar entry is made. Jadi kadang-kadang kan kita nggak mau langsung diputuskan rapat tanggal sekian. Nah gitu ya, kadang-kadang pengen ditanya dulu. Kadang-kadang ditanya dulu apakah bersedia rapat di hari ini jam segini di tempat anu gitu ya. Ya mungkin sistem harus meng-email dulu mereka secara otomatis dan nanya apakah akan dikonfirm tanggal yang ditawarkan tersebut gitu ya. Oke, jadi sistemnya ini bagus ya. Sehingga use case untuk shared calendar adalah ya menjadi seperti ini. The user choose the option to arrange a meeting. Oke, jadi akhirnya setelah dari sini skenario yang ini ketahuan ya, siapa sih yang milih option untuk arrange a meeting, ternyata user ya, bukan sistem ya. User choose the option to arrange a meeting. Itu dilakukan pada saat pertama kali ya. Oke, ada di sini ya, the user types in all the names of the meeting participant ya. Terus sistem prompts user for the names of attendees ya. User types in a list of name dan seterusnya mengikuti yang ada di sini. Jadi step-stepnya dijelaskan. Gitu ya, step-stepnya dijelaskan. Jadi cerita yang tadi itu stepnya dijelaskan. Nah, kalau misalnya ini ada alternatif ya. Alternatifnya di mana? Di nomor 5. The system prompts the user for meeting constraint. Terus, nah ini, if the list of people is invalid, the system, nah ini ya display error. Terus dia balik ke step 2. Balik ke step 2. Oke, itu ya dan seterusnya ya. Nah, itu adalah cara untuk menjelaskan skenario. Kalian pernah belajar ini ya. Nah, tapi nanti saya minta kalian buat untuk semua tas-tas ya, tas-tas yang akan dikerjakan oleh user, itu dianalisis apa saja setiap tasnya dan dijabarkan di situ ya.
dijabarkan tadi berupa HTA ya, jadi bikin diagram HTA. Oke, jadi task analisis itu deskripsi task itu biasanya digunakan untuk envision new system or device ya. Nah, intinya mah ginilah, teknik untuk, mem-breakdown atau menjelaskan task analisis itu adalah kita pakai HTA. HTA itu apa? HTA itu enak ya dia, kayak diagram gitu, yang mana dia bisa breakdown ya, kalau ada tas-tas yang, jelimet gitu ya, jelimet ya, maksudnya di dalam tas itu ada tas lagi gitu ya. Dan kalau di dalam tas ada tas lagi dan ternyata ada kondisi-kondisi yang kayak if then else ya, itu juga bisa dijelaskan di sini. Nah, ini contoh dari HTA belum berupa diagram ya, belum berupa grafikal tetapi masih tulisan. Contohnya, HTA pinjam buku ke perpustakaan ya. Langkah nol nih, in order to borrow a book from the library. Oke, jadi ini tasnya ya. Kita mau pinjam buku ke library. Satu, kita harus pergi ke sana ya. Go to the library. Dua, find the required book. Terus akses library catalog. Ya, kita pergi ke sana, cari buku yang mau kita pinjam dengan cara, nah ini ya yang namanya find the required book itu gimana? Bisa aja caranya lewat katalog, bisa aja caranya lewat search screen, atau langsung aja masuk ke kriteria yang mau kita cari, atau langsung aja dimasukin informasi-informasinya, identify required book ya. Kita langsung cari ke sana ya, ke rak-rak itu langsung aja dicari, atau kita lihat dari lokasinya rak anu misalnya mau bikin buku komputer, rak komputer yang mana. Kayak kita kalau ke Gramedia gitu ya, maaf sebut merek, kan di sana suka ada kategorisasi ya, buku novel, buku, eee, pelajaran sekolah, buku komputer, buku filsafat gitu ya, buku-buku macem-macem lah ya. Nah terus, kalau udah tahu di mana bukunya, kita pergi ke shelf. Shelf itu apa ya, rak dan ambil buku, terus buku dibawa ke checkout counter ya, udah ya, segitu ya, ternyata ya, buku dibawa ke checkout counter. Nah ini ada plan ya, plan nol nih ya, lakukan 1, 3, 4 ini ya, lakukan 1, 3, 4 itu bisa aja terjadi ya, ke library, pergi langsung ke shelf, ambil buku, terus ke checkout counter. Ya, terus kalau bukunya tidak ada, nah if book isn't on the shelf expected, do 2, 3, 4. Nah, lakukan ini 2, 3, 4. Jadi dia langsung ini dulu ya, dia nggak langsung ke shelf dulu, dia langsung ke katalog library gitu ya, terus, atau dia cari di search screen dan seterusnya. Kalau plan 2-nya gimana? Plan 2 itu lakukan ini ya 21 katanya ya, 21 sampai 24 sampai 25 ya, 21, 24, 25, 21, 24, 25 ya. Oke, jadi bisa akses katalog, identify, oh itu buku yang pengen saya pinjam, terus, kita note location-nya di mana, baru kita pergi ke correct shelf. Kalau bukunya nggak ter-identified gimana? Lakukan 22, 23, 24 katanya ya. 22 kita search screen, 23 enter search kriteria, 24 identify required book. Oke, jadi lumayan ya ini langkah-langkahnya cukup jelas. Nah, kalau bacanya pengen lebih enak, menurut saya buatlah secara grafikal ya. Jadi kalian bikin ini untuk setiap tas-tas ya.
Misalnya minjam buku dari library, plan 0, nih ya. Lakukan ini kan bikin langkah dulu ya, pergi ke perpus, cari bukunya, ambil buku dari rak, pergi ke counter. Nah, pas bagian, langkah plan yang ke-0 itu orangnya udah tahu bukunya di shelf yang mana, jadi dia langsung pergi ke perpus, ke shelf, terus ambil bukunya bawa ke counter gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada di shelf, lakukan yang mana? Lakukan 2, cari dulu berarti ya 2, 3, 4, cari dulu. Nah, sekarang kita masuk nih ke kedalaman ini ya untuk tas yang ini. Nama tasnya Find Required Book. Ya, apa itu Find Required Book? Ini plan yang kedua nih ya. Ada, pertama adalah lakukan 21, 24, dan 25 untuk Find Required Book ini ya. Lakukan 21, akses katalog, terus teridentifikasi gitu ya, identified buku yang diinginkan, lalu ke lokasinya, ambil buku, kan pasti balik lagi ke sini ya, ambil buku, ke counter. Nah, sekarang ternyata nggak ada di katalog nih. Ternyata langkah 21, 24, 25 tuh gagal gara-gara di 21-nya di katalog nggak ketemu bukunya. Apa yang terjadi? Nah, if book not identified, lakukan 22, 23, 24, 25 gitu ya. Jadi ke search screen carinya di sana, masukin kriterianya, identify buku yang diinginkan, dapat lokasinya, pergi ke shelf, diambil, lalu bawa ke counter. Nah, seperti itu kira-kira. Coba deh Anda latihan bikin HTA untuk membuat teh manis ya yang gampang dulu lah. Nanti lalu bikin yang ada di aplikasinya masing-masing ya. Yang di aplikasi masing-masing mungkin tasnya ada banyak ya. Misalnya tas besarnya kali aja cuma satu tapi ternyata di anak-anaknya itu ya. Ada anakan lagi, ada anakan lagi. Ya itu tugas untuk, tugas besar ya yang harus ada buat HTA-nya dan ini masuk juga ke ujian. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.